Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan memasuki episode perdana dari serial yang bertajuk Sejarah Sulawesi Selatan. Sebuah serial di mana saya akan membahas secara rinci dan berurutan peristiwa sejarah yang ada di Sulawesi Selatan, mulai dari zaman peradaban baru terbentuk, zaman kerajaan, masa penjajahan, hingga menuju era kemerdekaan. Dan topik bahasan utama kita pada hari ini adalah tentang asal mula peradaban di Sulawesi Selatan. Oke, sebelum kita masuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia episode pertama, awal mula peradaban di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, sebuah daerah yang bisa dibilang punya segi historis yang cukup panjang. Ada banyak peristiwa, tokoh, hingga hal-hal menarik yang bisa dikaji dari provinsi yang satu ini. Salah satunya adalah tentang asal mula peradabannya. Apabila kita telusuri, maka kita akan mendapatkan banyak sekali teori tentang asal mula peradaban di Sulawesi Selatan. Salah satu yang cukup menarik terdapat pada kitab Lagaligo, yang telah kita buat serialnya beberapa waktu yang lalu. Melalui kitab Lagaligo, kita mengetahui bahwa sang Dewata Patotoe memutuskan untuk berenggu dan memilih salah satu orang putranya untuk diturunkan ke bumi dan menjadi penguasa di bumi Sulawesi. Namun, versi Lagaligo ini memang agak sukar untuk dipercayai karena masih erat kaitannya dengan mitos, sehingga masih meragukan sekelompok orang. Namun meski begitu, ada pula teori lain yang beranggapan bahwa pada mulanya dataran Sulawesi ini semuanya ditutupi oleh air. Semuanya kecuali beberapa puncak gunung yang nampak. Konon kabarnya di puncak gunung inilah lahir beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di atas puncak gunung tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, air tadi pun perlahan-lahan mulai surut dan nampaklah daratan-daratan yang lain. Hal ini pun dimanfaatkan para manusia tadi untuk membuat rakit dan mulai pergi mencari kelompok manusia lain di puncak gunung yang lain. Singkat cerita, mereka bertemu dengan kelompok manusia lain dan akhirnya menjalin komunikasi, hingga mereka pun memutuskan untuk membangun peradaban awal seperti membuat rumah. Ada sebuah teori menarik yang juga disebutkan di sini, bahwa ada satu faktor penting yang membuat masyarakat di Sulawesi Selatan mampu menciptakan peradaban. Faktor tersebut bernama gaukeng. Gaukeng sendiri adalah sebuah benda yang dianggap sakral oleh masyarakat. Benda itu bisa berupa batu, biji-bijian, hingga batang pohon yang dianggap memiliki bentuk yang unik, yang berbeda. Masyarakat kala itu percaya bahwa benda-benda gaukeng ini dihuni oleh makhluk halus yang akan menolong manusia, yang akan mengabulkan permintaannya apabila manusia meminta dan berdoa padanya. Alhasil, dengan cepat kepercayaan gaukeng ini pun mulai menyebar dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat yang lain. Adapun orang-orang yang menemukan gaukeng ini dianggap sebagai perantara yang menjadi penghubung antara makhluk gaukeng tersebut dengan manusia. Tak heran apabila orang tersebut kemudian dimuliakan oleh masyarakatnya dan disediakan tempat tinggal khusus untuknya. Bisa dibilang dari sinilah kemudian lahir yang namanya kepala suku atau pemimpin dari kelompok masyarakat tersebut. Apabila kita merujuk pada istilah sekarang, maka bisa disimpulkan bahwa gaukeng ini adalah bentuk dari animisme dan dinamisme yang ada di Sulawesi Selatan. Animisme dan dinamisme sendiri adalah bentuk kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap sakral dan keramat. Oke, mari kita kembali ke masa di mana gaukeng mulai dikenal. Adanya gaukeng berhasil membentuk masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Berkat bantuan kepala sukunya, dia kemudian mengklaim sejumlah wilayah sebagai batas daerah mereka. Tak lupa juga, dia membagi masyarakatnya ke dalam kelompok inti dan kelompok biasa, yang mana masing-masing kelompoknya ini punya tugas dan tanggung jawab, serta punya gaukengnya masing-masing. Namun, namanya juga manusia, perselisihan pun kerap kali terjadi.
karena adanya pertentangan dengan kelompok Gaukeng lainnya. Maka tak ayal peperangan pun sering terjadi saat itu. Peperangan ini menjadikan masyarakat di Sulawesi Selatan kacau berantakan. Namun percaya atau tidak, kekacauan ini akhirnya berhasil mereda setelah datangnya orang-orang yang dianggap turun dari langit. Orang-orang yang dianggap suci dan akan menjadi pendamai dari setiap peperangan yang ada. Kelompok orang ini disebut dengan istilah Tomanurung. Dalam kitab Lagaligo disebutkan bahwa pada masa peperangan ini disebut juga dengan istilah Si Andre Bale, di mana pada masa Si Andre Bale ini masyarakat berperang satu sama lain. Yang kuat memangsa yang lemah, dan yang paling kuat akan jadi penguasa. Karena suasana yang mencekam ini, maka banyak kelompok masyarakat memutuskan untuk berdoa agar diturunkan seorang pemimpin yang akan mendamaikan mereka semua. Hingga datanglah seorang Tomanurung yang menjadi pendamai konflik tersebut. Tomanurung ini bukan hanya satu orang saja. Di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, tercatat mereka punya Tomanurungnya masing-masing. Jadi bisa dibilang Tomanurung ini ada beberapa orang. Nah, Tomanurung inilah yang kemudian menyatukan masyarakat untuk kemudian membentuk sebuah kelompok masyarakat yang baru, di mana dia menjadi pemimpinnya. Lambat laun, kelompok tersebut pun kian besar, hingga akhirnya menjadi sebuah kerajaan. Inilah awal mula peradaban Sulawesi Selatan mulai dikenal dunia. Tercatat, ada banyak sekali kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Di antara banyaknya kerajaan tersebut, terdapat beberapa yang paling dominan. Dimulai dari kerajaan Luwu, lalu berlanjut ke kerajaan Siang yang ada di daerah Pangkep, hingga kerajaan Bone dan Goa. Dan tak lupa pula kelompok masyarakat di Toraja dan juga masyarakat Mandar. Setiap kerajaan ini mengidentikan dirinya ke dalam sebuah suku. Nah, di antara sekian banyak suku yang pernah tercatat, ada 4 suku besar yang mendominasi peradaban di Sulawesi Selatan kala itu. Suku-suku tersebut adalah Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Adapun kerajaan Luwu dianggap sebagai kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini cenderung jadi kerajaan yang amat sangat dihormati oleh kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, karena dianggap sebagai nenek moyang dari setiap kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu juga dianggap sebagai nenek moyang dari suku Bugis itu sendiri. Sehingga tak heran dewasa ini banyak yang menganggap bahwa Luwu itu adalah bagian dari kerajaan Bugis. Atau lebih tepatnya mungkin bisa disebut dengan Bugis kuno. Keempat suku ini menjadi dasar dari setiap budaya hingga kepercayaan yang ada di Sulawesi Selatan. Suku-suku ini saling mengembangkan pengaruh dan dominasinya. Dan dari hal inilah kemudian lahir berbagai macam kebudayaan yang menjadi pembeda dari setiap suku-suku yang ada. Keempat suku ini, Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, akan jadi topik bahasan kita selanjutnya di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi episode awal dari sejarah Sulawesi Selatan yang membahas tentang awal mula peradaban di Sulawesi Selatan. Kita akan lanjut ke episode kedua mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi stay tune terus di channel ini. Oke, jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru saya upload di channel ini. Oke, terakhir terima kasih banyak telah menonton video sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.